Halo, saya Ai. Saya penyintas autoimun rheumatoid arthritis dari komunitas ODAI. Bersama saya, Prof. Iris Rengganis, dan kita akan berbincang-bincang saat ini dengan topik leaky gut. Halo, Prof. Iris, apa kabar? Baik-baik. Apa nih bedanya kegiatannya di masa pandemi dengan sebelum pandemi? Ya, memang terasa ya, pandemik itu kita banyak gak keluar rumah, apalagi untuk ODAI. Ya, jadi kita lebih banyak bekerja di rumah. Saya juga mengatakan kepada pasien-pasien yang memang penyintas ODAI, sebaiknya kalau mereka masih meminum obat-obat imunosupresan, ya mereka lebih baik kerja di rumah. Karena obat-obat itu menekan imun sistemnya. Dan masa pandemik ini kan kita nggak tahu ya di luaran itu bagaimana penularannya begitu cepat. Walaupun kadang-kala memakai masker ya dan face shield, tapi tetap harus berhati-hati. Berarti tetap banyak beraktivitas di rumah ya, Dok? Saya karena faktor usia juga. Oh iya. Begini Prof. Iris, sekarang ini kan kita sering mendengar, membaca, ataupun melihat informasi mengenai leaky gut dan hubungan dengan autoimun. Bisa dijelaskan nggak, Prof, kira-kira apa sih leaky gut itu? Ya, leaky gut itu secara awam itu dibilangnya kebocoran usus. Ya, jadi bukan ususnya bocor begitu, tetapi mukosa atau selaput usus itu lebih merenggang. Ya, sehingga apapun racun, bakteri jahat itu lebih mudah masuk menyelinap ke dalam usus. Nah, hal ini yang menyebabkan kondisi usus tidak sehat tentu ya. Jadi kan di dalam usus itu ada bakteri baik, bakteri jahat, dan semua itu komunitasnya itu dalam satu yang kita sebut mikrobiota, atau mikrobiom ya. Nah, kalau memang bakteri jahatnya lebih banyak, tentu akan terjadi suatu penyakit. Nah, bagaimana leaky gut ini bisa terjadi? Nah, leaky gut terjadi dengan berbagai macam sebab. Ya, salah satunya tentu makanan. Apa yang masuk ke dalam usus, ya itulah yang menjadi penyebab penyakit kita sebenarnya. Karena itu makanan harus sehat. Nah, makanan apa aja yang bisa seperti itu? Selain obat-obatan yang menekan imun sistem, antibiotik yang berlebihan, itu semua bisa mengganggu kondisi usus ya. Jadi keseimbangan antara bakteri baik dengan bakteri jahat ya. Nah, makanan gluten yang paling sering. Gluten itu tepung terigu, tepung gandum, oatmeal. Nah, itu yang sering menyebabkan leaky gut. Karena itu pada orang ODAI, orang dengan autoimun, kita menasihati mereka untuk mengurangi makanan itu, bahkan kalau bisa tidak sama sekali, lebih baik supaya mencegah leaky gut. Karena leaky gut juga karena obat-obatan yang banyak juga bisa terjadi, faktor stres itu juga bisa terjadi. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan leaky gut itu kita harus minimalkan supaya kita mendapat usus yang sehat. Dengan kondisi usus atau mikrobiom yang sehat, itu juga autoimunnya tidak mudah untuk kambuh ya, flare up. Oh, baik, Dok. Berarti erat sekali hubungannya antara leaky gut dengan pencernaan kita ya? Ya, sangat. Karena leaky gut itu memang di pencernaan kejadiannya. Tapi erat sekali dengan orang yang punya autoimun. Ya. Kalau kita tadi Prof. Iris bilang ada kebocoran usus. Iya. Nah, gimana nih Prof cara menambalnya nih, dan kira-kira berapa lama sih waktu proses penambalannya ini? Ya, sebetulnya kita hindari ya. Yang paling sulit, gampang susah. Ngomongnya sih gampang, hindari aja gluten, tepung terigu, tepung gandum, oatmeal. Tapi pada pelaksanaannya pasien sangat sulit. Karena mereka selalu bilang, aduh Prof, gimana ya? Ini kan makanan roti, bakmi, semuanya kan mengandung tepung terigu, gorengan. Saya bilang coba sedikit demi sedikit dikurangi, lama-lama pantang. Memang perjuangan bagi mereka itu. Tapi cari tepung pengganti. Tepung pengganti sudah banyak sekarang. Cuma kadang-kadang tidak selembut kalau makan kue, cake gitu, nggak selembut dengan yang tepung terigu. Tapi by the way, sekarang sudah banyak yang jago-jago masak gluten free. Jadi sekarang menurut saya sih sebetulnya tidak masalah. Yang penting hati kita, niat kita, dan otak kita, mindsetnya harus dirubah untuk orang-orang ODAI. Jadi bagi penyintas ODAI, sebaiknya memang lakukanlah gluten free. Walaupun dia bukan autoimun usus. Kadang-kala orang mengira, aduh yang autoimun usus saja deh yang pakai gluten free. Sebenarnya tidak demikian. Setelah saya mengamati beberapa orang, ya banyak orang, bukan beberapa orang,
itu sesuai dengan kepustakaan yang ada. Memang sebetulnya segala macam yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang buruk itu akan memperburuk kita, makanan yang baik itu akan memperbaiki kondisi usus kita. Nah seperti itu. Jadi memang gluten free itu sangat membantu untuk orang dengan autoimun ya, Prof ya. Betul sekali. Sangat membantu ya. Betul. Tapi kalau mau dibilang makanan baik, makanan jahat itu semuanya tergantung lagi dari pikiran dan hati kita seperti yang Prof Ir bilang ya. Jadi kalau orang bilang hati yang gembira adalah obat, itu sebenarnya ada betulnya betul juga sekali, ya, Prof. Justru betul. Jadi makanan yang sehat adalah juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita sebetulnya ya. Betul, Prof. Gitu. Lalu kira-kira Prof, makanan-makanan apa aja nih yang bisa membantu pemulihan leaky gut? Ya sebetulnya kalau yang membantu ya probiotik salah satunya. Dengan bahasa awam orang bilang probiotik itu bakteri baik ya. Nah itu bagus sekali. Dan bakteri baik kan nggak hanya pada probiotik ya. Ada kimchi, ada apa namanya yang lain-lainnya ya, yogurt gitu ya. Banyak yang sekali yang bisa kita apa namanya konsumsi sebetulnya ya. Jadi bone broth itu juga bagus ya. Memang masaknya lama. Tapi sekarang sudah banyak yang jago-jago masak bone broth itu ya. Jadi kaldunya dari sapi atau ayam ya. Nah itu sangat bisa menguatkan tubuh kita juga. Dan untuk usus itu baik sekali. Yang jelas kita harus hindari minyak, gorengan. Itu sebaiknya kita hindari. Pada vetsin, pengawet, pewarna, penyedap. Aduh itu ya benar-benar itu harus dihindari. Kalau kita niat makanan sehat itu pasti bisa, dijamin bisa. Tapi kalau kita rasanya aduh susah ya diet, susah ya semuanya pakai vetsin, ya sudah, jadi memang akan susah. Jadi kalau kita berpikir susah ya akan susah. Tapi kalau kita pikir pasti bisa, saya pasti bisa diet, saya mau sehat, ya sehat. Tergantung mindset kita. Betul sekali, Prof. Jadi bone broth, probiotik dan prebiotik juga merupakan makanan-makanan penunjang untuk pemulihan leaky gut begitu ya kira-kira ya Prof ya. Betul. Lalu di akhir perbincangan kita nih kira-kira kesimpulannya apa nih Prof untuk leaky gut ini yang harus dikaitkan dengan kebiasaan orang dengan autoimun? Ya, jadi untuk supaya tidak terjadi leaky gut, jadi kita memang harus memilih makanan-makanan. Jadi memang obat-obatan itu sudah juga membuat usus kita kondisi nggak baik ya, segala macam obat-obatan untuk autoimun, imunosupresan, antibiotik dan lain-lainnya itu kita sudah tidak bisa hindari sementara kita masih dalam pengobatan. Karena itu kita harus jangan menambah lebih buruk kondisi usus kita dengan makanan-makanan seperti gluten, MSG, ya pengawet, penyedap, pewarna itu harus dihindari. Nggak ada jalan lain ya, karena obat-obatan sementara kita masih terus. Betul. Ya, jadi jangan memperburuk. Target kita adalah remisi. Jadi obat-obatan perlahan-lahan juga bisa dihentikan atau minimalkan dosisnya. Jadi autoimun nggak bisa sembuh 100% tapi bisa dikendalikan. Salah satunya adalah diet makanan. Semoga kita semuanya bisa mencapai remisi ya Prof ya. Harapan Terima kita kasih semua. untuk bincang-bincangnya di hari ini. Teman-teman, demikian perbincangan kita dengan Prof Iris di hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Salam tulus.